Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Satu harapan kita ialah semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat menjalani hidup karunia Tuhan untuk kita masing-masing. Kita bersyukur bahwa pagi hari ini kita akan mendasari hidup kita dalam persekutuan dengan Tuhan, dan kita yakin serta percaya bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Kita akan membaca bahagian firman Tuhan menurut Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 26 Juni 2021 yang terambil dari 1 Samuel pasal 20 ayat 35 sampai 43. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami akan membaca firman-Mu. Kami sadar kami terbatas dalam memahami firman-Mu, tetapi kami yakin dan percaya Roh Kudus yang akan berkata-kata memperjelas maksud firman Tuhan bagi kami. Bersabdalah Tuhan, umat-Mu telah sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. 1 Samuel pasal 20 ayat 35 sampai 43. Pada waktu pagi keluarlah Yonatan ke padang bersama-sama seorang budak kecil sesuai dengan janjinya kepada Daud. Berkatalah ia kepada budaknya, "Larilah, carilah anak-anak panah yang kupanakan." Baru saja budaknya itu berlari, maka Yonatan melemparkan sebatang anak panah lewat kepala budak itu. Ketika budak itu sampai ke tempat letaknya anak panah yang dilepaskan Yonatan itu, maka berserulah Yonatan dari belakang budak itu, katanya, "Bukankah anak panah itu lebih ke sana?" Kemudian berserulah Yonatan dari belakang budak itu, "Ayo, cepat, jangan berdiri saja." Lalu budak Yonatan memungut anak panah itu dan kembali kepada tuannya. Tetapi budak itu tidak tahu apa-apa. Hanya Yonatan dan Daudlah yang mengetahui hal itu. Sesudah itu Yonatan memberikan senjatanya kepada budak yang menyertai dia dan berkata kepadanya, "Pergilah, bawalah ke kota." Maka pulanglah budak itu, lalu tampillah Daud dari sebelah bukit batu. Ia sujud dengan muka ke tanah dan menyembah 3 kali. Mereka bercium-ciuman dan bertangis-tangisan. Akhirnya Daud dapat menahan diri. Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, "Pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan demikian? Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanmu dan keturunanmu sampai selama-lamanya." Sesudah itu bangunlah Daud dan pergi, dan Yonatan pulang ke kota. Firman Tuhan, amin. Tema renungan kita ialah syukur Tuhan menghadirkan mereka. Saudara, seorang filsuf Yunani bernama Sokrates bertanya kepada seorang lelaki tua tentang hal yang paling membuatnya bersyukur. Lelaki itu menjawab, "Di tengah-tengah pasang surut hidup ini, saya sangat bersyukur
karena saya memiliki sahabat-sahabat setia. Tuhan menganugerahkan kepada Daud seorang Yonatan sebagai sahabat yang setia. Walaupun Saul, ayah Yonatan, sangat membenci Daud. Keduanya merasakan kejahatan ketika Raja Saul cemburu kepada Daud dan beberapa kali menyusun rencana untuk membunuhnya. Di akhir pertemuan, peluk dan tangis tak dapat ditahan karena perpisahan fisik harus terjadi. Keduanya mengikat janji untuk tidak akan saling melupakan dan berkata, Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya. Setelah itu, bangunlah Daud dan pergi, dan Yonatan pun pulang ke kota. Saudara, menjadi sahabat bagi orang lain bukan hal yang mudah, apalagi menjadi sahabat dalam segala waktu dan keadaan. Namun untuk itulah Tuhan mengutus kita menjadi sahabat bagi orang lain. Persahabatan yang didasari oleh kasih Tuhan akan selalu menyatukan dan memelihara. Jika Yonatan dan Daud mampu melalui kesulitan pada masa-masa buruk, namun tetap menjalin persaudaraan dan persahabatan mereka, lalu bagaimana dengan kita? Perubahan zaman membuat banyak orang menjadi individualistis dan munafik. Kita dipanggil menjadi saksi bahwa kesetiaan dan persahabatan di dalam Kristus masih mungkin terjadi sebagaimana yang dilakukan Yonatan dan Daud. Bersyukurlah dengan orang-orang yang Tuhan hadirkan dalam hidup saudara. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Buatlah kami bersyukur untuk mereka yang Tuhan hadirkan dalam hidup kami, menjadi sahabat yang setia bagi semua orang. Ampuni kami jika mungkin kami pernah tidak setia kepada Tuhan yang adalah sahabat kami, tidak setia terhadap persahabatan yang kami jalin dengan orang lain. Tuhan, kami rindu Tuhan selalu menyertai kami dalam hari ini. Biarlah aktivitas kami berjalan seturut dan semau Tuhan semata. Kami serahkan mereka yang bergumul, mereka yang sakit. Lawatlah Tuhan, berikanlah jamahan-Mu. Semoga pada waktunya, jika Tuhan berkenan akan ada kesembuhan. Tetapi kekuatan iman menghadapi sakit itu jauh lebih penting. Engkau memberkati mereka dan hadir dalam kehidupan mereka yang bergumul. Bergumul masalah keharmonisan keluarga, masalah biaya hidup, masalah kesehatan, masalah-masalah lain. Tuhan ada memberikan jalan keluar. Mohon Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kehidupan persekutuan kami. Semoga kami tetap merindukan bersekutu dengan Tuhan dalam setiap keberadaan kami. Berkati majelis gereja menjadi kawan sekerjamu, setia mengangkat pelayanan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Berkati orang tua kami lansia, mereka yang rentan terhadap sakit penyakit, yang secara fisik keadaan kesehatan semakin menurun. Semoga selalu mendapat limpahan cinta kasih dari keluarga dan iman tetap kuat menaruh pengharapan kepada Tuhan. Kami berharap hidup kami menjadi jauh lebih berarti karena kami ada bersama dengan Tuhan. Persiapkan hati kami untuk menikmati ibadah hari Minggu esok bersama dengan jemaat, baik yang mengikuti ibadah live streaming di rumah masing-masing, maupun yang mengikuti ibadah di gedung gereja. Tuhan sertai kami, iman kami selalu bertumbuh dari waktu ke waktu. Ini doa kami Tuhan, selalu kami bawa hanya dalam satu nama yang kuasa, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup.
Amin. Demikian ibadah kita. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih kesempatan bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih ketenangan dalam menikmati persekutuan dengan Tuhan. Sukacita kita bahwa Tuhan selalu ada menyertai kita menjalani hidup ini. Salam sehat selalu.